Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen penguji. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Rani Oktavia MPD selaku dosen pembimbing dan seterusnya kepada teman-teman yang telah sempat hadir pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar IPA pada materi sistem gerak pada makhluk hidup. Baiklah, presenter oleh saya sendiri yaitu Nadia Ika Putri, NIM 19231033. Baiklah, kita masuk kepada bab yang pertama. Kita mulai dari latar belakang. Dimulai dari pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, sebab pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang kemajuan dan perkembangan suatu bangsa dan negara. Sebagaimana tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013, mata pelajaran IPA SMP atau MTS bertujuan untuk yang pertama, mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan, serta mewujudkan dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan dalam aktivitas sehari-harinya sebagai wujud implementasi sikap dan melakukan pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. Kemudian yang ketiga, menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih penggunaan alat dan bahan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan, memilih makanan dan minuman yang menyehatkan dan tidak merusak tubuh, serta menggunakan energi secara hemat dan aman serta tidak merusak lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menunjukkan penghargaan terhadap orang lain dalam aktivitas sehari-hari sebagai implementasi perilaku menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, memberi apresiasi kepada orang yang menjual makanan sehat tanpa campuran zat aditif yang berbahaya, serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 16. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka kurikulum perlu dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 16. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada observasi awal di SMP Negeri 5 Lengayang. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di SMP Negeri 5 Lengayang, diperoleh hasil bahwa guru belum mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 secara maksimal karena masih banyak guru-guru di sekolah tersebut yang belum menguasai konsep dari kurikulum 2013 ini. Nah, selain itu, sebagian guru masih banyak yang menerapkan metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Sedangkan
Untuk kurikulum 2013 sendiri lebih menekankan kepada keaktifan dan kreativitas serta kecakapan peserta didik dalam menemukan konsep pemahaman dalam suatu materi. Oleh sebab itu, guru harus menguasai konsep kurikulum 2013 dengan baik serta dapat mengimplementasikannya pada setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan kurikulum 2013, model pembelajaran yang sering digunakan yaitu discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Tentunya guru harus menguasai model-model pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita masuk pada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok dan efektif dalam membantu proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Menurut Komalasari, model pembelajaran adalah gambaran pembelajaran yang disajikan oleh seorang guru dengan ciri khasnya masing-masing dari awal hingga akhir. Atau dapat juga diartikan bahwa model pembelajaran ini merupakan suatu wadah dari penerapan teknik pembelajaran. Nah, pemilihan model pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan seorang guru dan peserta didiknya dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, guru diberi kebebasan dalam memilih model pembelajaran yang ingin diterapkan dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang memusatkan keaktifan siswa dalam menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai seorang fasilitator yang membimbing peserta didiknya agar dapat menemukan suatu konsep dalam suatu pembelajaran. Dengan model pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam suatu proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Metode yang akan digunakan untuk menunjang model pembelajaran discovery learning pada materi sistem gerak pada makhluk hidup ini yaitu demonstrasi. Karena pada metode demonstrasi ini peserta didik dapat mendemonstrasikan sendiri sistem gerak yang ada pada tubuh mereka. Nah, kemudian setelah mereka mendemonstrasikan hal tersebut, mereka bisa menganalisa sendiri dan kemudian menemukan konsep dari materi tersebut. Penulis memilih materi sistem gerak pada makhluk hidup yang terdapat pada materi IPA kelas 8 semester ganjil yang terdapat pada KD 3.1 karena materi tersebut membutuhkan pemahaman konsep yang sesuai dengan model pembelajaran discovery learning dan diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep dari materi tersebut sesuai dengan bimbingan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, guru belum menguasai konsep kurikulum 2013 dan belum bisa mengimplementasikan kurikulum 2013 secara optimal. Yang kedua, banyaknya guru yang masih menerapkan metode ceramah dalam penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan masih didominasi oleh guru dan tidak mampu menunjukkan kemampuan pada masing-masing siswa. Yang keempat, guru kurang melibatkan peserta didik sehingga seringkali mereka merasa bosan pada saat proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak lagi efektif. Selanjutnya kita masuk kepada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian kali ini yaitu menguji hasil belajar IPA peserta didik berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada materi sistem gerak pada makhluk hidup dengan menggunakan model discovery learning dan metode demonstrasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar IPA pada materi sistem gerak pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menguji pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem gerak pada makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini yang pertama, bagi guru yaitu menjadi alternatif bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru dan dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari yang dilihat dan dialami oleh siswa.
Yang kedua, manfaat bagi siswa yaitu menemukan konsepnya sendiri dan mengembangkan kemampuan analisa, mengembangkan dan mengemukakan ide-idenya. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu menjadi acuan dan rekomendasi dalam perbaikan pembelajaran dan menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat, manfaat bagi peneliti sendiri yaitu menambah pengetahuan dalam menciptakan proses pembelajaran dan keterampilan dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, bab 2, kita masuk kepada kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Peserta didik menemukan sendiri konsep yang dengan bimbingan dari guru, itulah yang dinamakan dengan belajar melalui penemuan. Bila guru mengajar peserta didik tidak dengan memberitahu, tetapi memberikan kesempatan atau berdialog dengan peserta didik agar ia menemukan sendiri, cara guru mengajar demikian disebut dengan metode penemuan atau discovery learning. Nah, penggunaan model pembelajaran discovery learning guna untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga model pembelajaran discovery learning memiliki tujuan. Yang pertama, teknik ini mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan peserta didik. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh atau mendalam, tertinggal dalam jiwa peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kegairahan belajar pada peserta didik. Yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar atau tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi akhir belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan puncak proses belajar, merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan menurut Sabri pada tahun 2007. Sedangkan menurut Purwanto pada tahun 2010, hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Bloom dan Winkel pada tahun 2004 mengatakan bahwa hasil belajar dalam rangka studi dapat dicapai melalui 3 kategori ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian discovery learning. Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap suatu konsep dalam pembelajaran melalui keterlibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan model dari discovery learning. Menurut Rutiah pada tahun 2012, mengemukakan beberapa kelebihan belajar mengajar dengan discovery, yaitu yang pertama, membantu murid untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan murid. Yang kedua, teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, mampu mengarahkan cara murid belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Yang keempat, membantu murid untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri mereka dengan proses penemuan diri sendiri. Dan yang kelima, strategi metode ini atau model ini berpusat pada murid dan tidak pada guru, sehingga guru hanya sebagai teman belajar atau fasilitator saja. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan model discovery learning. Kelemahan discovery learning menurut Rutiah pada tahun 2012 yaitu yang pertama, pada murid harus ada persiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan model penemuan. Yang ketiga, dengan model ini ada pendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa.
Yang keempat, menyita pekerjaan guru. Yang kelima, tidak semua murid mampu melakukan penemuan. Yang keenam, berkenaan dengan strategi discovery learning, membutuhkan waktu yang lebih lama daripada expository. Kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir rasional murid ada yang masih terbatas. Nah, selanjutnya yaitu kajian materi mengenai sistem gerak. Nah, kajian materi mengenai sistem gerak pada makhluk hidup ini terdapat pada KD 3.1, yaitu terdapat pada kelas 8 semester ganjil. Di mana sistem gerak pada makhluk hidup ini terdiri atas 3, yaitu sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, kemudian sistem gerak pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini terdapat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyudi pada tahun 2015 yang berjudul Penerapan Discovery Learning dalam Pembelajaran IPA sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 91 di SMP Negeri 1 Kalianget. Kemudian kita masuk kepada kerangka berpikir, yaitu seperti yang dapat kita lihat pada slide. Kemudian untuk hipotesis penelitian kali ini, untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar IPA pada materi sistem gerak pada makhluk hidup. Dan H1-nya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar IPA pada materi sistem gerak pada makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3. Yang pertama, desain penelitian. Jenis metode penelitian kuantitatif atau jenis penelitian pre-eksperimen yang digunakan ialah metode one group pretest post-test design. Model pendekatan one group design pretest post-test yaitu eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Nah, di sini kita menggunakan O1 sebagai nilai pretest atau sebelum diberi perlakuan, O2 sebagai nilai post-test setelah diberi perlakuan, dan untuk X merupakan perlakuannya. Selanjutnya kita masuk kepada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 5 Lengayang. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Kemudian variabel dan data penelitian. Untuk variabel, pertama di sini terdapat variabel bebas, yaitu hasil model pembelajaran discovery learning. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu tentang hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk kepada data penelitian. Yang pertama ada data primar, yaitu data yang langsung diperoleh dari data hasil belajar siswa berdasarkan hasil pretest dan posttest. Yang kedua ada data sekunder, yaitu nilai ujian peserta didik semester ganjil kelas 8 di SMP Negeri 5 Lengayang tahun ajaran 2021-2022 yang didapatkan dari guru mata pelajaran IPA. Nah, selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel penelitian. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini yang menjadi sasaran populasi adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Lengayang yang berjumlah 40 peserta didik dari 2 kelas. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8A SMP Negeri 5 Lengayang yang terdiri dari 25 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel secara probabilitas atau cluster random sampling. Tujuannya yaitu agar memberikan kesempatan atau peluang kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional dari beberapa variabel yang ada pada penelitian kali ini. Yang pertama, model discovery learning. Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang berisikan sejumlah strategi pembelajaran atau treatment yang berasumsi bahwa optimalisasi prestasi akademik atau hasil belajar akan tercipta bila mana perlakuan-perlakuan atau treatment dalam pembelajaran disesuaikan sedemikian rupa dengan perbedaan kemampuan atau aptitude dari peserta didik. Yang kedua yaitu hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA adalah usaha yang diperoleh berdasarkan kemampuan atau pengalaman baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dari proses pembelajaran tentang IPA. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atau prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada pengamatan atau observasi.
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Lembar observasi ini berisi item-item yang akan diamati pada saat terjadi proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua ada tes. Tes yang digunakan yaitu tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu yang pertama tes awal atau pretest dilakukan sebelum memberikan perlakuan atau menerapkan model pembelajaran discovery learning. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang awal yang dimiliki oleh peserta didik sebelum diterapkannya model discovery learning ini. Selanjutnya, tes akhir atau post-test yang dilakukan setelah memberi perlakuan atau menerapkan model pembelajaran discovery learning. Post-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah diterapkannya model pembelajaran discovery learning ini. Selanjutnya, kita masuk pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian kali ini yaitu tes yang berbentuk pilihan ganda yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi dari materi sistem gerak. Nah, untuk uji coba statistik pada instrumen penelitian kali ini yaitu yang pertama ada validasi soal, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada indeks kesukaran, yang keempat ada daya pembeda. Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Di sini menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Di sini terdiri dari yang pertama range atau rentangan, kemudian mean atau skor rata-rata, kemudian ada standar deviasi dan ada variansi. Nah, yang kedua yaitu analisis data statistik inferensial. Nah, di sini yang pertama ada mencari harga MD, kemudian ada mencari harga sigma X kuadrat D, dan menentukan harga T hitung. Demikianlah presentasi proposal penelitian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.